Ya pemirsa, ada kejanggalan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Ex-Jampitsus Febri Ardiansyah yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi dan TPPU hanya tertera sebesar 18,26 miliar rupiah. Setelah ex-Jampitsus Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, laporan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara turut disorot. Febri Ardiansyah melaporkan harta kekayaannya per 31 Desember 2025. Terdiri dari tanah dan bangunan merupakan aset yang terbesar. Alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, gas dan setara gas, serta harta lainnya. Febri tidak punya utang, sehingga total harta yang dilaporkan hanya 18,26 miliar rupiah. Dari jumlah LHKPN ini terdapat kesenjangan dengan temuan barang bukti fantastis, uang tunai dan emas batangan yang disita Kortas Tipikor Polri sejumlah 543,2 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dengan uang tunai yang disita saja jumlahnya 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan, belum termasuk emas batangan. Meski Febri menyebut barang bukti yang disita ada pemiliknya. Sementara dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung sebelum mengundurkan diri, Febri mengakui rumah Sentul yang digeledah merupakan rumah pribadinya. Namun ternyata rumah ini tidak terdaftar dalam LHKPN-nya. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Pada pelaporan berkala terdapat kenaikan kekayaan setelah menjabat sebagai Jampitsus dari tahun 2022 sebesar 6,3 miliar rupiah menjadi 18,26 miliar rupiah di 2023. Namun tahun 2024 dan 2025 hartanya tidak terdapat perubahan, tetap 18,26 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan News melaporkan. Ya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra ingatkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait sayembara penangkapan begal. Yusril berharap KDM tidak menggelar sayembara menangkap begal. Menurutnya penanganan tindak pidana harus mengedepankan penegakan hukum oleh aparat. Yusril juga ingatkan iming-iming hadiah seperti yang disayembarakan KDM dapat mendorong sebagian orang bertindak di luar koridor hukum. Menurutnya masyarakat memang dapat membantu aparat, tapi tidak boleh bertindak main hakim sendiri. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo buka suara terkait isu dirinya turun tangan mengurusi cuti pegawai. Dodi beralasan banyak praktik pengajuan cuti menggunakan dokumen palsu di kementeriannya. Menteri PU Dodi Hanggodo kembali menjadi sorotan publik. Kali ini Dodi dikritik karena diduga mempersulit cuti pegawai. Dodi pun buka suara dan beralasan terpaksa turun tangan urus cuti karyawan karena banyak praktek pemalsuan dokumen. Ini saya tarik rem supaya semua lari ke saya. Kalau semua lari ke saya, kan saya bisa ngecek. Ternyata izinnya banyak yang potong gitu. Izin potong itu gimana? Izin potong itu maksudnya surat sakit palsu, surat apa palsu. Dodi pun menyebut akan menindak tegas karyawannya yang kedapatan memalsukan dokumen izin dan cuti. Rencananya, kebijakan sentralisasi izin cuti bersifat sementara. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkait persiapan Timnas Indonesia jelang pertandingan perdana AFF 2026 antara Timnas Indonesia dan Kamboja, kita terhubung dengan rekan kami Haristi Arifa di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Haristi, seperti apa persiapan Timnas jelang pertandingan melawan Kamboja pada Senin besok? Silakan.
Ya, selamat siang Itra dan juga pemirsa, betul sekali bahwa jelang pertandingan babak penyisihan antara Indonesia versus Kamboja yang akan digelar pada esok hari 27 Juli 2026, sejumlah persiapan tentu dilakukan oleh kedua tim, baik itu tim nasional Indonesia maupun juga tim Kamboja. Untuk diketahui bahwa kick off ini akan berlangsung pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat esok di Stadion Pakansari Bogor. Nah, tadi kalau dari pernyataan tim nasional Indonesia melalui Coach John Herman dan juga pemain yang diwakilkan oleh Nadeo memang mengaku sejumlah persiapan secara matang telah dilakukan, baik itu untuk meningkatkan fisik maupun juga mental. Tim nasional Indonesia sendiri ini memang sudah melakukan sejumlah persiapan berupa latihan di Bali sejak dari 5 hingga 24 Juli kemarin. Ini memang untuk meningkatkan chemistry dan juga ikatan antar sesama pemain, kemudian juga untuk perkembangan taktis yang signifikan baik itu di dalam maupun juga di luar lapangan. Nah, tadi Coach John Herman dan juga Nadeo menyebutkan bahwa mereka tentu sangat antusias, terus kemudian juga merasa sangat yakin dan juga percaya diri untuk menyongsong Indonesia meraih juara pada edisi kali ini, mengingat Indonesia belum pernah meraih juara dalam 30 terakhir, sehingga sangat antusias dan juga sangat yakin untuk dapat meraih juara pada edisi di tahun ini. Nah, kemudian juga untuk diketahui bahwa kompetisi sepak bola antar negara terbesar se-Asia Tenggara ini memang akan berlangsung mulai dari 24 Juli hingga 26 Agustus 2026, dan Indonesia sendiri ini akan memulai pertandingan secara perdana dan tergabung dalam grup A yang ada di antaranya adalah bersama Vietnam, Singapura, Kamboja dan Timur Leste, dan esok akan secara perdana bertanding melawan Kamboja tentunya. Nah, kemudian juga secara resmi memang PSSI juga telah menyebutkan 26 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia pada ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 ini, dan kemudian tentunya di bawah pelatih John Herman merasa sangat yakin tentunya bagi tim untuk dapat membawa Indonesia meraih juara di edisi tahun ini. Nah, kemudian tadi juga kalau dari pihak Kamboja juga menyebutkan sejumlah persiapan dan juga tantangan yang mereka hadapi. Kalau persiapan mereka tadi mengaku memang tidak begitu memiliki waktu untuk menjalankan persiapan secara matang karena memiliki keterbatasan waktu, mengingat mereka sempat melakukan latihan ataupun juga melakukan pertandingan 2 hari sebelum terbang ke Indonesia melawan Singapura. Tentunya kedua tim baik itu Indonesia maupun Kamboja ini sama-sama merasa yakin dan juga percaya diri, dan juga baik itu Indonesia maupun Kamboja ini sama-sama melihat bahwa di antar mereka ini saling kuat, dan kemudian juga melihat bahwa Indonesia melihat Kamboja ini menjadi tim yang berat dan juga kuat, sementara Kamboja juga tentunya melihat Indonesia begitu kuat dan tidak bisa dianggap sederhana. Demikian, Indra. Baik, terima kasih rekan Hadisti menyampaikan langsung atau melaporkan langsung dari stadion dari Pakansari Bogor, Jawa Barat. Kembali bertugas rekan. Terima kasih.